Simposium Sumpah Pemuda, tempat saksi dan solidaritas keberagaman unitas para pemuda berlangsung selama 2 hari 3 malam, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928, tepatnya di 3 tempat, Klaten, Medan Merdeka Utara, dan di Gunung Pulau Indonesia. Dulu tempat tinggal Tiongkok asli Penguryong yang dijadikan kos-kosan mahasiswa dari Stovia, di salah satu kos digunakan untuk mendengar radio, untuk mengetahui informasi. 1925 sampai Kongres Pemuda II menjadi tempat base camp untuk rapat terakhir pada tanggal 28 Oktober. Dari kos-kosan akhirnya jadi perumusan Sumpah Pemuda-Pemudi Indonesia. Pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan dalam kondisi rahasia negara, walaupun tanpa lirik dan hanya menggunakan biola Supratman, namun suasana hikmat dan khusyuk terlihat pada saat itu. Akan disambut oleh diorama yang memperlihatkan kegiatan diskusi para pelajar. Tempat di ruangan ini adalah tempat berdiskusi para pelajar tersebut. Ruangan ini telah dilengkapi oleh sejarah-sejarah Batavia. Pada tahun 1920-an lalu juga ada sejarah-sejarah keramat sejak dulu. Selanjutnya ruangan ini ada beberapa penjelasan-penjelasan atau sejarah dari organisasi-organisasi pemuda sebelumnya. Adanya Sumpah Pemuda. Ada yang Islamiyetan, Pemuda Kaum Betawi, yang Jave dan yang Sumatranan Bond. Selanjutnya di ruangan ini menjelaskan mengenai sejarah Kongres Pemuda pertama. Selanjutnya di sini terdapat miniatur dari Kongres Pemuda II. Terdapat juga keputusan dari Kongres Pemuda kedua, yang berupa Sumpah Pemuda. Ini adalah diorama yang sedikit lebih besar dari Kongres Pemuda kedua. Ini adalah biola yang digunakan oleh W.R. Supratman untuk mendengarkan lagi Indonesia pertama kali setelah 40 tahun. Lirik lagu Indonesia Raya baru disebarkan lewat koran Singkau, kira 90 tahun lalu namun masih bisa dimainkan. Ini adalah biola asli yang dimainkan W.R. Supratman. Selanjutnya saya ada di Museum Kebangkitan Nasional. Sebelum menjadi museum, tempat ini merupakan sekolah kedokteran Stovia atau sekolah kedokteran Bumi Putra, khusus siswa-siswa Bumi Putra. Kenapa dijadikan museum? Karena didirikan oleh organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi yang mempengaruhi semangat nasionalisme. Budi Utomo didirikan oleh siswa-siswa Stovia tanggal 20 Mei 1908. Saat itu Dr. Wahidin atau alumni Stovia memberikan sebuah pidato yang menggugah semangat siswa Stovia ada sehingga Sutomo dan teman-temannya membentuk organisasi. Sebelum Stovia, dulunya sekolah ini dinamakan Sekolah Dokter Jawa. Didirikan tahun 1851 di Rumah Sakit PAD yang dulunya adalah Rumah Sakit Militer Hindia Belanda. Pada tahun 1902, pindah kemudian diberikan nama Sekolah Stovia. Sekarang saya sedang berada di ruang kelas Stovia. Keadaan ruang kelas Stovia tanpa sekat atau pintu jendela dan semuanya siswa laki-laki. Karena hanya laki-laki yang boleh menempuh pendidikan pada saat itu. Pada tahun 1912, baru ada satu perempuan pertama yang beruntung untuk bersekolah di Stovia, yaitu Maria Thomas. Pelajar Stovia sebagian besar dari Pulau Jawa. Tidak hanya Budi Utomo, namun siswa-siswa Stovia juga banyak yang terlibat dalam politik. Tidak hanya mencetak di bidang kesehatan, tapi juga di bidang pergerakan nasional. Ruang Asrama Stovia. Asrama ini sebagai tempat berdiskusi tentang kebangsaan di luar jam sekolah, memanfaatkan waktu untuk membahas bangsanya yang tertindas. Ruang Memorial Hall Budi Utomo. Ruang Memorial Hall Budi Utomo atau ruang praktek anatomi, tempat didirikannya organisasi Budi Utomo dari daerah manapun, berkumpul menyuarakan semangat kebangkitan nasional, bersatu dari berbagai etnis, bersatu untuk semangat kebangkitan nasional yang kemudian mengutus 9 pendiri Budi Utomo. Ini adalah patung-patung pendiri Budi Utomo ke-9 tokoh tersebut, yaitu Sutomo, Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Goenawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, R. Angka, Projo Sudirjo, Mas Goembrek,
Suwarno, dan Suraji Tirtonegoro. Dan yang terakhir, saya ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, sebuah tempat bersejarah di mana sebelum proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, Kebangsaan Timur nomor 56, beberapa jam sebelumnya terjadi peristiwa pembahasan teks naskah proklamasi. Kenapa dirumuskan di rumah Laksamana Maeda? Kondisi saat itu ketika Ahmad Subarjo, Bung Karno, dan Bung Hatta ditemani Laksamana Maeda bertemu dengan Angkatan Darat Jepang, Bung Saikan, Jenderal Nishimura, bahwa kemerdekaan tidak bisa lagi diwujudkan dalam sidang. Akhirnya, saat kembali ke rumah Laksamana Maeda, Ahmad Subarjo berbincang kepada Laksamana Maeda bahwa tidak ada lagi tempat aman dan tidak mendapat restu dari Angkatan Darat Jepang. Kemudian meminta izin kepada Laksamana Maeda meminjamkan rumahnya untuk sidang PPKI. Laksamana Maeda izin ke atas, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo ke ruang makan untuk merancang teks proklamasi. Ruang pertemuan. Ruang ini merupakan tempat peristiwa sejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Di ruang inilah Laksamana Maeda menerima kedatangan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ruang perumusan. Ruang ini merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Ruang pengetikan. Setelah persetujuan dari hadirin, Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi di bawah tangga ditemani oleh Bi Amdiah. Ruang pengesahan. Ruang ini merupakan tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, kurang lebih 40-50 orang. Serta di ruangan inilah tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditanda tangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh pada Jumat 17 Agustus tahun 1945 bertepatan pada bulan suci Ramadan.